Salam, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Pendeta Jeremias Palihema, dalam program Suara Sahabat. Kali ini saya berada di Taman Wisata Patimurung. Saudara bisa melihat di belakang saya situasi yang baik atau alam yang baik, sungai yang luar biasa, saudara lihat, dan alam di sekitarannya yang sangat sejuk. Dan itu sebabnya hari ini saya mau bicara tentang hal kemerdekaan dalam hidup kita. Bahwa dalam situasi dunia kali ini, pemerintah dunia mulai menjalankan pemerintahannya dengan tangan besi. Itu pun adalah sesuatu penggenapan yang terdapat dalam firman Tuhan. Karena tanda-tanda akhir zaman semakin hari semakin dekat buat hidup kita. Dan saya dan saudara harus mengerti ini dan harus membaca situasi yang terjadi saat ini. Saudara, dalam firman Tuhan kali ini, ketika dua orang bertanya kepada Yesus untuk mereka duduk di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, kemudian Yesus bilang begini kepada mereka, bahwa hidup kita atau Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, itu pun disampaikan kepada mereka bahwa kalau kamu mau menjadi yang di atas, maka kamu harus melayani. Kalau kamu mau jadi di atas, kamu harus jadi seperti anak-anak kecil itu. Nah, itu sebabnya, saudara, kalau saudara melihat itu semua, situasi dunia ini, kalau hidup kita pingin untuk berkuasa atau haus akan kekuasaan, maka hidup kita pasti tidak akan tenang. Saya bicara ini untuk keseluruhan, termasuk dunia ini, gereja Tuhan, dan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita mengerti bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Semboyan dunia ini boleh menyatakan bahwa mereka pingin untuk melayani. Semboyan negara bisa berkata bahwa mereka pingin untuk melayani, tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti yang disampaikan. Nah, mari kita kembali untuk melihat ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pada ayatnya pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Kamu tahu bahwa apa yang kamu minta, dapatkah kamu minum cawan yang harus aku minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku menyediakannya." Maka setelah itu Yesus berkata kepada mereka pada ayat yang ke-25, tetapi Yesus manggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ini sudah mulai terjadi di akhir zaman ini, karena orang tidak lagi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mereka ingin berkuasa atas hidupnya, mereka ingin berkuasa atas apa yang terjadi atas hidup mereka, sehingga memerintah dengan sembarangan terhadap semua orang, sehingga amanat dari Tuhan Yesus tidak bisa dijalankan di dunia ini. Saudara, banyak penguasa dunia kali ini karena haus akan kekuasaan, dalam situasi-situasi yang aman sekalipun dibuat sepertinya tidak aman, akhirnya supaya bisa turun perintah terhadap setiap orang. Nah, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kembali ketika cara-cara yang tidak elegan seperti ini terus dikerjakan, seperti kejadian beberapa waktu kemarin terjadi, bahwa seorang wanita kemudian dibuat seperti tidak berharga di hadapan orang, maka ini dengan sendirinya melucuti tentang pemerintahan kita yang tidak becus dalam menjalani sebuah pemerintahan yang baik terhadap rakyatnya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan kembali kehidupan yang seperti ini, dan kalau kejadian-kejadian seperti begini terjadi, maka ini tidak sesuai dengan kriteria firman Tuhan. Nah, apalagi yang menjalankan itu orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, saya mau sampaikan hari ini, kita harus melihat kembali tentang pelayanan Yesus. Kita tidak bisa melihat tentang pelayanan kita. Kita tidak bisa berkaca dari dunia ini, tapi kita harus berkaca atas firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan dan lihat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita ikuti. Nah, kalau kita ikuti, maka saya percaya segala sesuatu yang kita kerjakan bukan lagi kita minta untuk dilayani, tetapi kita akan melakukan pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan itu begini,
Pelayanan itu kita lakukan segala sesuatu, dan apa yang kita perbuat membuat orang lain merasa bahwa dia akan sadar dengan apa yang dikerjakannya. Kalau dia merasa bersalah, maka dia akan sadar. Tapi kalau kita melakukan dengan cara perintah, maka semuanya tidak akan menyadari akan kehidupan ini. Saya berharap saudara bisa memahami ini, saudara bisa mengerti ini, bahwa inilah salah satu tanda akhir zaman, bahwa pemerintah dunia mulai memerintah setiap rakyatnya dengan tangan besi. Itu sebabnya saudara, bahwa kehidupan kekristenan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan harus lebih lagi, supaya kita bisa mendoakan semuanya, supaya kehidupan kita yang berada di dunia ini semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Kalau tidak saudara, kita tidak akan aman dengan keadaan dunia ini. Saudara harus pegang ini, bahwa Yesus datang hanya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu sebabnya saya ingatkan kepada semua, baik pemerintah dunia ini, kepada setiap orang sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita harus lebih tunduk kepada Tuhan yang menciptakan saya dan saudara, kepada Tuhan yang membuat saya dan saudara. Kita tidak bisa tunduk kepada apa yang ada di dunia ini, karena hanya Tuhan yang punya kuasa untuk kehidupan kita semua. Percayalah, kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan teladan Kristus, maka semuanya akan terjadi baik dalam hidup kita. Tapi kalau kita lakukan berdasarkan kehendak kita, maka semuanya tidak akan jadi baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini kiranya memberkati saudara dan saya. Dalam program kali ini, saya ingin menyampaikan ini supaya kita menyadari kembali bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanya untuk melayani, bukan untuk meminta pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam program Suara Sahabat kali ini, saya bersama tim menyampaikan terima kasih kepada saudara sekalian. Mudah-mudahan dengan program ini saudara diberkati oleh Tuhan. Salam dari kami semua. Tuhan Yesus memberkati.